Halo, selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya? Pasti baik-baik saja kan? Oke, nah baik anak-anak kami sekalian. Sekarang kita akan melanjutkan topik yang baru, akan tetapi memiliki kaitan yang erat dengan topik yang sebelumnya. Nah, kita akan membahas perjuangan tokoh nasional dan daerah dalam mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia pada masa 1945 sampai 1965. Nah, jadi minggu lalu kita juga membahas seperti ini kan. Nah, kali ini kita lebih mendalam membahas mengenai nilai-nilai keteladanan dari tokoh-tokoh perjuangan atau tokoh pahlawan baik di nasional maupun di daerah. Siap ya mengikuti sesi pembelajaran hari ini? Oke. Nah, sebelum itu, misalkan menjelaskan capaian kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama kita akan mengidentifikasi nilai-nilai perjuangan dari para tokoh nasional dan para tokoh daerah dalam mempertahankan dan memperkuat integrasi bangsa. Jadi nanti misalkan memberikan beberapa tokoh dan kita akan sama-sama melihat nilai-nilai perjuangan dan nilai-nilai keteladanan yang bisa kita teladani dari para tokoh tersebut. Kemudian, ya betul, tujuan pembelajaran selanjutnya kita akan menganalisis nilai-nilai keteladanan dari para tokoh tersebut dan kita kembangkan di masa kini. Nah, kemudian kita akan di tugasnya nanti kita akan membuat deskripsi hasil perbandingan dua tokoh, baik tokoh nasional maupun tokoh daerah. Kita akan membandingkan nilai keteladanan dari tokoh A serta nilai keteladanan yang dapat kita ambil di tokoh B. Oke? Nah, kemudian selanjutnya untuk kehidupan yang akan mendatang, di kehidupan sehari-hari, kita akan mencoba mengembangkan nilai-nilai perjuangan para tokoh dalam rencana tertulis dan aplikatif nantinya. Setelah kita mengetahui nilai-nilai keteladanan dari para tokoh, nah, kita mencoba mengambil hikmah, mengambil keteladanan dari nilai-nilai tersebut untuk kita kembangkan saat ini dan untuk masa depan. Nah, sebelum kita jauh masuk ke materi, misalkan memberikan beberapa rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Jadi, baik kalian maupun Miss, kita akan sama-sama mengikuti setiap rangkaian ini. Oke? Nah, yang pertama, misalkan memberikan rules and procedure di dalam kelas ini. Kemudian kita akan review sebentar tentang pertemuan sebelumnya. Kemudian kita akan masuk ke materi, aktivitas kelas. Aktivitas kelas ini nanti itu di luar video pembelajaran ini ya. Kemudian kesimpulan. Dan misalkan menjelaskan tugas, dan kita akan doa penutup masing-masing. Oke? Singkat kok. Kalau kita mencoba menjalannya, mengikutinya dengan hati yang senang, antusias, pasti kita bisa menyelesaikan ini dengan cepat dan materinya juga bisa tertanam di dalam hati kita. Oke. Nah, rules and procedure di dalam kelas ini selama sesi pembelajaran hari ini yang pertama adalah ya, mengikuti sesi pembelajaran dari awal sampai akhir. Walaupun kita melakukan pembelajaran secara virtual, itu tidak berarti kita hanya di depan HP atau di depan laptop, jadi kita bisa kemana-mana gitu. Enggak, kita harus integritas mengikuti sesi pembelajaran, anggap ini sesi pembelajaran sama seperti tatap muka pada biasanya. Oke? Udah kelas 3 SMA, uji integritas harus ditanamkan di dalam diri. Oke? Selanjutnya, ya mengerjakan aktivitas kelas dan tugas yang diberikan. Jadi nanti aktivitas kelasnya lebih lanjut, Ibu akan memberikan instruksi di platform Google Classroom. Oke, dan kerjakan tugas dengan sebaik mungkin dengan membaca kriteria penilaian. Sebelum itu pahami materi terlebih dahulu. Oke, selanjutnya, nah,
Jika kalian ada kendala, mungkin ada kendala jaringan, kalian sakit, tidak bisa mengikuti pembelajaran online dari awal sampai akhir, kalian bisa memberitahukan, mengkonfirmasi kepada Miss atau ke grup kelas kalian. Sehingga teman-teman maupun Miss bisa mengetahui alasan kalian. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke review time. Pertemuan sebelumnya, mungkin tidak ada penjelasan, tapi di dalam lembar file Word yang dikirim oleh Pak Yuli, itu sudah sangat jelas bagaimana bangsa Indonesia pada saat itu mengalami disintegrasi yang sangat mengancam, cukup mengancam persatuan bangsa Indonesia. Akan tetapi, adanya tokoh-tokoh pahlawan, tokoh-tokoh perjuangan mencoba mengusahakan agar integrasi bangsa, persatuan bangsa, itu tetap utuh. Agar bangsa Indonesia tetap utuh, tidak terpecah. Nah, ada beberapa tokoh yang diberikan contoh oleh Pak Yuli pada pertemuan sebelumnya. Dan kalian juga telah diberikan tugas mencari nilai-nilai perjuangan dari para tokoh tersebut. Nah, Miss harap dari tugas tersebut kalian lebih memahami jasa dari para pahlawan dalam mempertahankan integrasi bangsa. Oke? Nah, demikianlah review time kita. Singkat saja. Kita akan lanjut. Nah, pernah lihat gambar ini? Nah, sebelumnya kita sekarang masuk ke materi ya. Nah, pernah lihat gambar ini? Inilah sebelah kiri Miss ini adalah gambar uang kertas, uang Indonesia tentunya, itu Rp10.000. Pernah lihat? Nah, inilah uang terbaru ya, tahun 2016. Nah, inilah gambar ini di sebelah kiri ini adalah foto yang sama dengan orang yang sama. Nah, siapakah dia? Dia adalah Franz Kaisepo. Nah, siapakah Franz Kaisepo? Ada yang tahu siapa Franz Kaisepo? Nah, sebelumnya Miss akan memberikan tokoh-tokoh yang memang kurang, atau ya Miss sendiri itu baru tahu kalau Franz Kaisepo ini adalah salah satu pahlawan nasional yang jasanya itu begitu besar bagi mempertahankan atau dalam mempertahankan integrasi bangsa pada zaman dulu. Nah, jadi Miss ataupun kita, mari kita sama-sama melihat perjuangan para tokoh-tokoh yang tidak begitu kenal pada umumnya. Nah, Franz Kaisepo, dia adalah pahlawan nasional dari Papua, ya teman-teman. Jadi dia adalah pahlawan yang berasal dari daerah Papua. Tentu perjuangannya ini lebih melekat di daerah Papua, termasuk bagian Indonesia juga bukan? Nah, dia adalah tokoh yang mempopulerkan lagu Indonesia Raya pada saat kemerdekaan 1945. Kenapa ini merupakan jasa? Karena pada zaman dulu yang kita tahu alat komunikasi, media sosial itu tidak ada. Jadi penyampaian berita sampai ke daerah yang lebih jauh itu sangat kurang. Jadi Franz Kaisepo ini di daerah Papua dia mencoba mempopulerkan lagu Indonesia Raya bahwa Indonesia telah merdeka. Agar daerah Papua mengetahui bahwa negara kita telah bebas dari jajahan kolonial, para kolonial dan para imperialis. Nah, itu adalah jasa yang sangat besar. Kemudian berperan dalam pendirian Partai Indonesia Merdeka. Nah, Franz Kaisepo ini adalah salah satu tokoh pahlawan nasional yang memperjuangkan agar khususnya daerah Irian itu tetap atau kembali atau ikut dalam Kesatuan Republik Indonesia. Ya, kita tahu pada zaman dahulu Belanda sangat menginginkan atau telah menguasai daerah Papua ini, daerah Irian ini. Karena kenapa?
karena sumber daya alam di daerah Papua itu sangatlah besar. Emasnya sangat besar. Jadi otomatis Belanda pada saat itu menguasai, menginginkan daerah Irian menjadi daerah kekuasaannya. Oke? Nah, Franz Kaisepo inilah yang berjuang dalam mempertahankan dan mengembalikan daerah Papua kembali ke Republik Indonesia. Oke. Nah, dia juga pada tahun 1948 berperang merancang pemberontakan rakyat Biak melawan kolonial Belanda. Nah, jadi Franz Kaisepo ini menyusun strategi. Dia salah satu tokoh yang mencoba merancang agar orang-orang Papua pada saat itu untuk melawan kolonial Belanda agar terlepas dari Belanda. Nah, mereka tidak mau apabila Belanda menguasai mereka. Itu adalah salah satu jiwa-jiwa nasionalisme dari seorang Franz Kaisepo. Jiwa nasionalisme, jiwa patriotisme, jiwa pantang menyerahnya itu sungguh ada. Ya, walaupun dari tindakannya ini dia dipenjarakan, ya, karena mencoba melawan Belanda pada saat itu. Ya, tapi dia tetap bersikukuh, pantang menyerah. Setelah kembali dari penjara 1961, dia mendirikan partai politik Irian Sebagian Indonesia. Jadi dari partai ini dia mencoba merancang agar Papua, daerah Papua kembali menjadi bagian yang utuh dari negara Republik Indonesia. Ya, yang pada akhirnya daerah Papua sampai sekarang menjadi bagian dari Indonesia. Nah, luar biasa ya perjuangan Franz Kaisepo. Nilai-nilai keteladanan yang kita dapatkan dari dia itu sangat banyak. Terutama nilai pantang menyerah, nilai perjuangan dalam mempertahankan daerah Papua bebas dari negara kolonial. Ya. Nah, di sini juga adalah pahlawan nasional Papua lainnya. Adalah Martin Indie dan Silas Papare. Mereka berdua juga menjadi teman atau rekan seperjuangan tokoh Franz Kaisepo dalam memperjuangkan daerah Papua lepas dari jajahan kolonial Belanda. Oke, mereka juga sama case-nya karena melawan, mencoba lepas dari Belanda. Mereka juga beberapa kali dipenjara, tapi mereka terus bangkit lagi ya. Nilai keteladanannya itu bangkit walaupun telah jatuh atau telah gagal. Ya, walaupun banyak rintangan di depan, mereka terus maju untuk memperjuangkan hak Indonesia atas daerah Papua. Oke. Selanjutnya adalah Ismail Marzuki. Nah, jadi Miss kali ini itu menjelaskan tokoh-tokoh yang tidak hanya bergerak di bidang perjuangan dalam hal peperangan atau secara fisik, tidak. Miss mencoba mengambil beberapa tokoh pahlawan yang tidak hanya berperan dalam peperangan, tapi dalam seni, ilmu pengetahuan, sastra, itu juga termasuk dalam mempertahankan integrasi bangsa. Siapakah Ismail Marzuki? Ada yang kenal? Ya, pasti kita kenal dong siapa Ismail Marzuki. Nah, dia adalah pahlawan nasional dalam bidang seni dan sastra. Karya-karya dari Ismail Marzuki sangat terkenal, khususnya dalam penciptaan lagu. Ya, contoh lagunya adalah Halo Halo Bandung. Nah, dia menciptakan lagu Halo Halo Bandung pada saat peristiwa Lautan Api di Bandung dalam memperjuangkan
daerah pada saat itu, melepaskan diri dari para penjajah. Nah, apa sih yang bisa kita teladani dari tokoh Ismail Marzuki ini? Ya, lagu-lagu atau karya-karya yang ia ciptakan itu mengandung nilai-nilai perjuangan, rasa kecintaan terhadap tanah air dan bangsa. Kita coba menghayati setiap lirik dari Halo Halo Bandung. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan, sampai seterusnya. Kalau kita menyanyikan dengan penuh penghayatan, kita akan melihat bagaimana perjuangan para tokoh pada saat itu merebut daerah dari jajahan bangsa lain. Kita ikut terbawa suasana, walaupun pada saat itu kita tidak ada. Nah, jadi nilai-nilainya dari Ismail Marzuki ini, dia tidak membuat karya untuk kepentingan dirinya, tapi untuk mengembangkan semangat, membakar semangat dari para tokoh, agar semangat pantang menyerah bangkit untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Oke? Jadi, mari kita membuat karya, membuat lagu dalam bidang seni dan sastra untuk menang jasa para pahlawan mungkin, atau untuk terus memperkuat integrasi bangsa kita. Setuju ya? Oke, Miss yakin kalian itu punya bakat yang sangat luar biasa. Nah, tokoh selanjutnya. Nah, Miss mengambil satu tokoh perempuan. Dia adalah Opu Daeng Risaju. Siapakah dia? Dia adalah ketua PSSI Palopo pada tahun 1930. Nah, tokoh pejuang perempuan yang menjadi pelopor gerakan Partai Sarekat Islam. Untuk apa? Ingin menentang kolonialisme Belanda pada waktu itu. Nah, seorang perempuan, kaum perempuan, ini adalah teladan kita, Opu Daeng Risaju. Dia seorang tokoh perempuan pejuang melawan kolonialisme Belanda. Nah, singkat cerita, ternyata Opu Daeng Risaju ini adalah seorang bangsawan. Seorang bangsawan dari kerajaan Luwu di Palopo. Nah, lebih lanjut bagaimana kerajaannya kalian bisa searching ya. Akan tetapi nilai keteladan yang dapat kita ambil dari Opu Daeng Risaju ini adalah dia rela meninggalkan jiwa atau jabatan kebangsawanannya untuk memperjuangkan apa? Memperjuangkan atau mempertahankan kemerdekaan, keutuhan negara Indonesia dari tangan kolonialisme Belanda. Karena pada saat itu, kaum bangsawan dilarang ikut terlibat dalam dunia politik. Akan tetapi kita ketahui bahwa Opu Daeng Risaju ini menjadi ketua partai PSSI. Ya, pelopor Sarekat Islam. Jadi beberapa kali dia diberi nasihat agar meninggalkan partai, dunia politik. Akan tapi dia tidak mau. Dia rela meninggalkan jabatannya sebagai seorang bangsawan demi melanjutkan strategi atau rencana ataupun program-program yang telah ia susun di partai ini. Ia pun pernah dipenjara karena bersikukuh tidak mau melepas diri dari partai tersebut. Wow, jiwa perjuangannya itu sangat kuat, pantang menyerah, dan bertanggung jawab dari pilihan yang dia ambil. Kemudian dia tidak mementingkan dirinya, ya, karena ada beberapa orang gelar sebagai bangsawan itu sangatlah besar, ya. Akan tetapi dia rela meninggalkan gelar kebangsawan yang dia miliki dari lahir demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari tangan kolonialisme Belanda. Ya.
Perjuangan yang sangat besar, jasa yang sangat luar biasa dari para tokoh-tokoh sebelumnya. Franz Kaisepo dan 2 orang lain temannya, Ismail Marzuki dalam seni-seni dan sastranya, maupun Opung Daeng Risaju seorang perempuan pejuang. Nah, itulah beberapa tokoh-tokoh pahlawan nasional maupun daerah yang memperjuangkan dan mempertahankan integrasi bangsa dari ancaman yang mencoba mengancam keutuhan negara Indonesia. Ya. Jadi anak-anak kami sekalian, kita bisa mengambil banyak hikmah, mengambil banyak nilai-nilai keteladanan dari para tokoh-tokoh ini. Walaupun hanya misalnya menjelaskan beberapa tokoh, tapi itu sudah mencakup. Kita bisa mengambil nilai-nilai keteladanan yang sangat luar biasa dari mereka. Apalagi jika kita menjelaskan nilai-nilai keteladanan dari tokoh-tokoh perjuangan lainnya. Sungguh sangat luar biasa. Oke? Jadi, ya mari sama-sama meneladani mereka. Mungkin mereka adalah tokoh-tokoh pahlawan pada zaman dulu dalam memperjuangkan, mempertahankan kemerdekaan. Kita sekarang sebagai kaum milenial juga bisa menjadi tokoh perjuangan untuk tetap mempertahankan dan memajukan bangsa dan negara Indonesia agar kita tidak dijajah untuk kedua kalinya. Pasti nggak mau kan? Ya. Oke. Dan kembangkan rasa cinta tanah air. Utamakan kepentingan bangsa, kepentingan negara daripada kepentingan pribadi. Jangan egois. Ini mengenai kepentingan bersama, kepentingan umum. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke aktivitas kelas. Nah, aktivitas kelasnya, setelah kalian mempelajari materi ini, Miss akan memberikan link. Kalian akan menonton materi video PPT ini di YouTube. Jadi untuk melihat pemahaman kalian dan bukti keaktifan kalian mengikuti sesi pembelajaran dari awal sampai akhir, kalian memberikan komentar atau tanggapan di kolom komentar di YouTube. Ya, mungkin memberikan satu kalimat. Ya, satu kalimat mungkin kata-kata motivasi atau apa yang kalian dapatkan setelah memahami materi ini. Oke? Jadi ini wajib ya, wajib. Ikuti prosedur yang telah Miss bagikan tadi. Ya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke kesimpulan. Apa sih yang bisa kita ambil dari tokoh-tokoh yang telah Miss jelaskan tadi? Yang pertama, ya betul sekali. Para pahlawan nasional maupun daerah pada zaman dulu untuk mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan integrasi bangsa dari ancaman-ancaman yang mencoba merusak keutuhan bangsa kita, itu bukan hanya melalui peperangan secara fisik, pakai senjata, tapi perjuangan mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan bisa melalui karya, baik dalam seni, tulisan, musik atau lagu, sastra, ilmu pengetahuan tadi dalam bidang partai, masuk ke dunia politik, mendirikan organisasi, membuat lagu untuk memberikan semangat kepada siapa? Kepada para pahlawan lainnya, kepada para tokoh lainnya, untuk terus bangkit, tidak putus asa dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya yaitu, apa sih nilai-nilai keteladanan yang kita bisa ambil dari para tokoh sebelumnya? Ya, tentu saja mereka berlandaskan atas cinta tanah air. Mereka sangat mencintai tanah air Indonesia. Sehingga mereka tidak mau kalau tanah air tercinta itu direbut atau menjadi hak milik negara atau bangsa lain. Ya.
Mereka juga rela berkorban, ya, meninggalkan gelar kebangsawanan, kemudian rela dipenjara, rela dicaci maki, dihukum, ya, itu rela berkorban. Kemudian pantang menyerah, ya, walaupun mereka telah dipenjara, kemudian keluar dari penjara, apakah berhenti sampai di situ perjuangan mereka? Tidak. Mereka bangkit lagi, menyusun strategi lagi, jatuh lagi, bangkit lagi. Itulah jiwa pantang menyerah. Kemudian mereka membela kaum yang lemah, kemudian mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan sendiri, atau mengutamakan kepentingan bangsa daripada kepentingan sendiri, ya. Dan beberapa nilai-nilai keteladanan lain dari para tokoh lainnya. Nah, kemudian misalkan menjelaskan tugas individu yang akan kalian kerjakan. Nah, yang pertama, kalian menemukan 10 nilai keteladanan dari para tokoh pahlawan. Ya. Tunjukkan buktinya. Kenapa? Mungkin nilai kejujuran. Ya, kejujurannya di mana? Tokoh yang mana? Gitu ya. Kemudian, apa manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari? Yang kedua, dari 10 karakter yang kamu temukan, pilihlah 2 karakter yang kamu sukai dan tentunya tidak kamu miliki. Ya. Yang Anda sukai dan ingin kamu kembangkan. Nah, berikan alasan kenapa kamu memilih karakter tersebut. Kemudian setelah kamu menentukan 2 karakter, nah, buatlah beberapa rencana yang konkret. Apa yang akan kamu lakukan untuk mengembangkan karakter tersebut? Mungkin kejujuran, karakter kejujuran ya. Nah, yang kamu lakukan, ya, saya berusaha agar setiap harinya dalam mengerjakan tugas, saya jujur, itu tugas. Itu hasil pengerjaan saya sendiri, tidak plagiat. Nah, itu contoh konkret dan contoh konkret lainnya. Nah, kemudian pilihlah 2 tokoh pahlawan yang kamu temukan dan coba bandingkan karakter yang mereka miliki. Mungkin tokoh A memiliki karakter seperti ini, nilai keteladanannya ini. Begitu juga dengan tokoh B. Nah, coba bandingkan persamaan mereka dan perbedaan mereka. Oke, selanjutnya, nah, batas pengumpulannya itu hari Sabtu. Miss memberikan waktu Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kurang lebih 3 hari dalam mengerjakan tugas ini. Oke? Kemudian itu batas pengumpulannya itu hari Sabtu, pukul 10 malam. Baca kriteria penilaian. Informasinya lengkap. Kreativitas. Kreativitas dalam hal ini adalah tulisannya jelas, difoto dengan jelas, ya, tulisannya rapi. Miss nanti kesulitan dalam membaca tugas kalian. Dan tentunya tepat waktu. Ya, mungkin sudah kurang lebih 2 tahun atau 3 tahun belajar disiplin waktu, ya. Jadi tepat waktu dalam mengerjakan tugas. Tugas ditulis tangan, difoto dan dikirim ke Google Classroom. Ya. Oke. Jadi demikianlah sesi pembelajaran kita hari ini. Setelah kalian mempelajari materi ini, kalian memberikan komentar di kolom komentar di YouTube. Oke. Semangat semuanya, semangat mengerjakan tugas, tetap jaga kesehatan, dan terus kembangkan nilai-nilai keteladanan yang coba kalian kembangkan dan sukai di kehidupan sehari-hari. Oke? Miss pamit undur diri ya. Semangat. God bless you.